segala kehilangan dan kerusakan itu merupakan tanggung jawab pribadi gitu. Segala kehilangan, kerusakan itu tanggung jawabnya memang pengelola parkir. Gitu. Benar. Halo semuanya, aku Kamila. Aku Fani. Aku Gita. Selamat datang di podcast Yeping ala anak hukum. Yeay. Yeay. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, agak serak dikit. Agak serak dikit ya, tapi aman lah ya, mic aman ya. Aman insya Allah. Aman. Oke, Fani, Gita, aku punya keresahan dan aku harus langsung tanya. Aduh. Boleh ya? Boleh. Nih, terkait dengan parkir. Waduh. Kenapa tuh? Parkir ataupun yang baik yang liar, yang di mall gitu kan. Karena sering banget banyak kejadian dari parkir itu. Entah itu ada yang hilang, entah itu helm atau barang bawaan atau apapun. Bahkan kalau misalkan mobil itu bisa sampai lepasin kaca mobil. Iya kan? Benar. Yang di mall juga, aku juga termasuknya yang pernah mengalami itu gitu kan ya. 2013-2014 lalu, aku kehilangan helm dan itu di parkiran mall. Oh. Wow. Iya, salah satu mall di Depok. Terus Waktu gimana itu tuh? Ikhlas. Ikhlas. Tapi kamu udah pernah kayak mengajukan gak ke pihak mallnya gitu? Kalau saya kehilangan helm nih, Nah. baiknya bagaimana ya? Nah itu yang tidak aku lakukan. Oh. Karena waktu itu aku sama orang tua aku kesana dan nggak mau ribet. Oh, Jadi iya kayak benar yang, sih. ya udah helmnya udah hilang ya sudah gitu kan, nggak harus sampai nyari CCTV segala macam gitu kan. Akhirnya ya udah, karena mumpung di mall juga langsung beli. Baik. Iya Ya, kan? untung ada rezekinya ya. Ada buat rezekinya ganti ya. gitu. Tapi gimana sebenarnya kalau misalkan barang hilang di mall atau bukan di mall, di parkiran, entah itu mall atau misalkan parkir liar, gitu. Apakah ada undang-undangnya dan sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Karena nih, setahu aku ya, ada beberapa toko ada yang tulisannya segala kehilangan bukan tanggung jawab pengelola parkir. Benar. Oke. Coba dijawab. Tapi sebelumnya sebenarnya kan kalau parkir itu ada yang liar sama ada yang legal kan. Nah, iya. biasanya yang ada karcis omongan kayak gitu itu yang legal kan ya Kak ya? Iya, biasanya gitu. Karena kalau parkir liar kan kadang kayak naruhnya di mana ya? Paling Bener. secara verbal aja gitu. Mau ditanggepin dulu? Boleh. Boleh, silakan. Oke. Silakan. Sebenarnya tuh kalau kayak gitu tuh kasusnya menarik banget ya, karena itu tuh kita nyumpainnya nggak sekali dua kali gitu. Itu sering banget ada tulisan kayak gitu. Baik yang tadi bilang yang di parkiran yang emang itu memang menyediakan jasa pengelolaan parkir ataupun yang liar kayak di jalan-jalan gitu kan. Nah sebenarnya nih kalau kita meneliti tentang itu ada nggak sih aturannya dan semacamnya, kita harus tahu dulu nih sebenarnya tuh klausal kayak gitu yang di segala kehilangan dan kerusakan itu merupakan tanggung jawab pribadi gitu. Sebenarnya boleh nggak sih dicantumkan seperti itu gitu. Nah kalau kita tuh kalau di hukum tuh ada istilahnya klausal baku. Klausal baku tuh dalam artian setiap aturan yang dituliskan dalam suatu dokumen atau kalau parkir kayak gini karcis gitu ya, yang ditulis oleh pelaku usaha gitu, yang diperuntukkan untuk konsumennya itu tuh ada aturan yang bakunya gitu. Jadi ada kuasa yang memang si pelaku usaha tuh boleh menuliskan aturan-aturan yang memang mau dia cantumkan dalam operasional pengusahanya kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Paham ya. Jadi singkatnya seperti itu klausal baku. Tapi gitu. Jadi singkatnya seperti itu. Tapi dalam penyantuman klausal baku itu nggak boleh merugikan, salah satunya nggak boleh merugikan konsumen, apalagi melanggar hukum gitu. Nah kalau ngomongin kehilangan atau kerusakan itu ditanggung pribadi, nggak ditanggung oleh pengelola parkir. Otomatis kan merugikan ya. Karena kan kalau dilihat memang itu kebebasan berkontrak. Ada juga asasnya asas Pacta Sunt Servanda yang mana kedua belah pihak berjanji dan perjanjian itu sah menurut hukum. Kayak gitu. Pasal 1338 KUH Perdata. Otomatis kalau dituangkan dalam hukum perjanjian itu ada di kartu parkirnya biasanya kan. Nah, di situ kan juga ada yang tertulis. Ada Ini kalau yang legal ya biasanya. Kalau yang legal tuh ada tulisannya. Nah, kalau kayak gitu secara otomatis itu tidak berlaku karena itu pasti batal demi hukum karena yang tadi merugikan konsumen dan melanggar hukum. Melanggar hukumnya sendiri itu juga udah diatur ya. Iya. Kalau dari kamu ada tanggapan diaturnya di mana nggak? Di 1365. Jadi itu tentang
perbuatan melawan hukum yang dimana kelalaian pengelola itu wajib mengganti rugi. Jadi pengelola parkir itu wajib mengganti rugi. Nah, itu kan berarti bertentangan sekali ya, Kak. Terus sebenarnya ada tambahan juga selain itu ada kaitannya juga. Kalau tentang konsumen ada undang-undangnya tentang perlindungan konsumen. Oke. Di undang-undang perlindungan konsumen itu diatur juga klausal baku di pasal 18 yang mana segala hal yang intinya merugikan yang berkaitan dengan, kalau itu kan berkaitan, klausal bakunya berkaitan dengan pengalihan tanggung jawab. Ya harusnya tanggung jawab itu kepada pelaku usaha atau pengelola parkir di sini, tapi dialihkan kepada masing-masing pengguna jasa parkirnya kan. Nah itu otomatis melanggar, jadi termasuk dalam klausal baku. Nah itu nggak boleh, itu otomatis batal demi hukum kalau diaturannya kayak gitu. Dan tadi yang Fani bilang menarik juga, dia bilang kan ada penitipan ya. Nah penitipan sendiri nih Kak, itu dari putusan MA tahun 1985, nomornya aku lupa. Oke, nanti kita cari. Itu tuh udah ada nih diputuskan kalau segala kehilangan, kerusakan itu tanggung jawabnya memang pengelola parkir. Gitu. Benar. Nah, makanya kalau kasusnya Kak Kamila tadi kehilangan helm, itu sayangnya nggak dilaporin ya. Ya, betul. Ya, kalau dilaporin si pihak mallnya otomatis menyediakan sebagai pengelola parkir kan, itu wajib bertanggung jawab. Dan itu emang udah diatur sama hukum. Tapi aku jelas dikit. Tapi kalau di realitanya nih, banyak yang suka kehilangan, lapor, terus pasti kan kita mau lihat CCTV siapa sih yang ngambil gitu kan, biar bisa di-track. Nah, biasanya tuh pengelola terutama mall ya biasanya mereka tidak mau ngasih bukti CCTV-nya, diperumit tuh. Oke. Ya sebenarnya ini ya, kalau kayak gitu memang jadi kemana-mana ya. Iya. Tapi memang nih kalau sebenarnya enakan parkir di parkiran legal itu karena terjamin dalam hal kalau misalnya kayak gitu kita nyari bukti itu ada gitu kan. Kalau kita mau melaporkan pasti harus ada buktinya kan. Kalau misal kayak gitu harusnya memang ada kesempatan nih untuk diberikan ya, harusnya pihak mall ngasih lah gitu. Pun kalau misal disembunyikan, maksudnya nggak semua pun ya, part di mana kamu nyimpen barang kamu kendaraan kamu di situ dari jam berapa sampai jam berapa gitu. At least itulah yang dikasih gitu. Bener. Tapi nih kalau dalam kasus nggak boleh dikasih atau nggak boleh diminta CCTV-nya nih gitu. Sulit. Yang penting kamu ada kartu parkirnya, karcisnya. Itu penting sih, ada karcisnya. Itu harus, karena itu bisa jadi bukti gitu loh kalau kamu parkir di situ. Terus di situ udah ada ketentuan klausal baku tadi yang harusnya nggak boleh nih. Nah kalau kalian punya kayak gitu, itu bisa dilaporkan. Dilaporkannya biasanya, karena kalau kayak gitu kan biasanya, aduh males nih ribet, takut ribet tadi kan, panjang waktu. Nah biar nggak ribet sebenarnya itu tuh udah diatur untuk dilaporkan ke BPSK. BPSK tuh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Nah ada ya. Iya, aku juga jadi tahu nih BPSK. Dan sama aku juga. Tapi menarik. BPSK tuh jadi ngurusin itu apa aja sih? Nah, sebenarnya banyak, tapi salah satu menerima pengaduan. Kalau ada sengketa terkait dengan konsumen dan pelaku usaha. Iya, pelaku usaha gitu. Salah satunya kalau parkir kan pengelola parkir ya gitu. Nah, di situ tuh biasanya kan orang malas lapor karena takut ribet. Benar. Nah, kalau di BPSK itu dijamin karena kebanyakan orang tuh nggak tahu kalau bisa lapor di BPSK. Mikirnya kalau lapornya di pengadilan negeri nanti ribet, harus ada pengacara lah, harus ada inilah. Mahal lagi ngeluarinnya. Iya, mahal lagi ngeluarinnya. Nah, harga helm nggak seberapa. Pengeluarannya banyak. Nah, makanya perlu tahu nih pemirsa tuh, penonton sahabat podcast juga harus tahu nih kalau ada BPSK yang menyelesaikan sengketa. Putusannya pun juga final dan binding. Jadi dia tuh termasuk pemutus perkara cepat. Dia harus selesai sekitar 21 hari dan dia nggak perlu ada 3 cara penyelesaian sengketanya. Ada mediasi, ada konsiliasi, sama arbitrase. Jadi kalau misal mau segera kekeluargaan nih, kan kalau klausal baku otomatis emang salah kan kalau nggak mau bertanggung jawab. Kalau mau pihak pelaku usaha mau
berdamai nih, bisa pakai mediasi. Mau ganti rugi malah lebih bagus gitu kan. Tapi kalau misal nggak mau ganti rugi sampai akhir gitu, itu banyak juga kasusnya yang mana dilaporkan BPK nggak mau ganti rugi, akhirnya arbitrase dituntut. Kemudian karena ada klausa baku itu kan otomatis emang udah ada aturan jelas kan. Itu banyak kok kasus yang mana dimenangkan oleh konsumen. Itu iya gitu, dan dibantu oleh BPSK tadi gitu. Pun kalau misalnya ada banding dan semacamnya nanti dibantu sama BPSK karena kan keputusan awalnya kan dari BPSK. BPSK nih memutus nih kalau si perusahaan mall itu bersalah nih karena nggak mau tanggung jawab, harus ganti rugi misal berapa gitu. Kalau nggak mau ganti rugi nih bisa meminta bantuan pengadilan negeri untuk bantu untuk menyita hartanya gitu, untuk tanggung jawab itu ganti rugi itu kayak gitu. Jadi memang sebenarnya udah COVID tapi orang tuh mikirnya kayak aduh ribet banget panjang banget nih kalau misal aku harus ngelaporin, lagian udah ada kayak gitu. Padahal kayak gitu tuh nggak boleh gitu. Itu pun juga setauku Kemendak kalau nggak salah ada dirjennya sendiri, aku lupa dirjennya apa, teman-teman yang memang menindak untuk perusahaan-perusahaan itu tidak membuat klausa baku yang merugikan konsumen. Kebanyakan tuh yang membuat kayak gitu kan pengelola parkir. Nah itu bagusnya memang kalau ada kehilangan situ punya bukti dan bukan otomatis sih, baiknya memang di parkiran yang memang legal. Karena memang ada buktinya kan kalau legal ya gitu. Itu yang perlu sih, yang dibutuhkan itu. Fani ada yang mau tambahin? Iya benar sih kata Kak Gita, kita tuh harus parkir yang legal aja. Kalau misalnya parkiran liar, kalau misalnya ada hilang, kita mau tanggung jawab kemana? Walaupun misalnya ya di kita mau ke mall tapi parkirnya di luar mall, kan nggak ada karcis dan mall juga saya nggak tahu gitu kan. Atau lagi teman-teman yang naik KRL kan suka ada yang parkiran legal sama ilegal kan. Nah, kalau misalnya terjadi apa-apa, KAI tidak bisa bertanggung jawab. Walaupun jaraknya itu deket tapi KAI tidak bisa bertanggung jawab karena memang tidak ada kartunya. Iya, itu pernah terjadi yang kata kebakaran. Oh iya, kebakaran parkiran itu. Nah, itu aku belum tahu tuh. Nanti kita coba cek lagi kali ya itu. Itu kayak gimana? Tanggung jawabnya siapa? Kalau kayak gitu, aku boleh nanya nih ya. Boleh. Gue masih agak awam ya. Boleh semoga. Kalau misalnya kayak gitu, yang bisa kita mintai tanggung jawab itu dari yang punya lahannya. Kan kalau parkir itu dikasih lahan ya, mungkin ada sewa dan segala macam, atau orang-orang yang bekerja di situnya. Karena bisa jadi masalah yang kebakaran itu dikarenakan orang-orang yang mengurus itu ngerokok gitu kan. Oh, iya benar. Listrik atau ada bensin bocor gimana, jadi boom gitu. Langsung boom. Oke. Pertanyaan menarik dan sebenarnya agak sulit untuk jawab ya. Poinnya adalah kalau parkirannya sendiri itu sebenarnya kalau orang mengelola parkir, dia tuh mengelola jasa penitipan barangnya. Jadi memang penitipan barang, bukan sewa lahan parkir gitu. Itu pun juga udah diatur sama Perma tadi yang 1985. 1985. Putusan MA. Iya, jadi itu memang perjanjiannya itu bukan perjanjian sewa lahan, tapi perjanjian penitipan barang. Jadi kalau perjanjian penitipan barang itu diatur di KUH Perdata pasal 1709 atau berapa itu bilang segala bentuk penitipan itu si yang dititipkan itu tuh wajib untuk menjaga barang itu dari awal dititipkan sampai akhir tuh harus sama gitu. Jadi kalau ada segala kerusakan atau semacamnya itu wajib untuk bertanggung jawab. Kayak gitu. Makanya kalau misal dilihat nih, kalau parkir liar tuh juga kadang gini, cuma minusnya tuh tadi bukti-buktinya. Untuk ngumpulin buktinya, kalau kita mau lapor kan harus ada bukti. Nah, kekosongan hukumnya, kalau di kekosongan hukum nggak tuh sangat kosong. Di parkir liar tuh celahnya itu susah nyari buktinya. Pun kalau namanya parkir liar, otomatis kan kita secara verbal ya. Verbal tuh hitungannya perjanjian kan. Kalau di hukum perdata kan verbal tuh perjanjian. Otomatis dia memang menitipkan barang, dia juga memberikan jasa penitipan itu, otomatis punya tanggung jawab untuk menjaga barang itu. Bayar kan? Iya, udah bayar. Dengan dibayar itu otomatis dua belah pihak setuju nih melakukan perjanjian itu. Nah, yang jadi permasalahan adalah ketika ada barang hilang itu gimana cara membuktikannya gitu. Kalau ada CCTV bagus, CCTV-nya bisa ngasih tahu kalau ini kelalaian dari si pengelola parkirnya.
misal yang ngurusin parkir gitu, otomatis kita bisa nyalain si pengurus parkir kan. Tapi kalau misal nggak ada, itu yang jadi permasalahan gitu. Iya, Kecuali kalau ada karsisnya, tapi sejauh ini kalau parkir liar setahu aku nggak ada karsisnya kan. Faktanya, aku percaya aja lagi sama yang ilegal itu. Kunci aku kasih. Kamila, gimana ya? teman-teman jangan ditiru. Jangan ditiru. Ini tidak untuk ditiru, tapi aku mikirnya adalah sebenarnya ya nggak tahu ya, aku percaya aja sih. Tapi sebenarnya harusnya nggak boleh ya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh. Tapi sebenarnya untuk memudahkan, kan karena banyak ya suka masuk mood. Benar. Tapi abangnya kan khawatir gimana gitu. Sampai akhirnya itu abangnya pernah bilang, "Mbak, boleh nggak?" Dia minta izin sama aku. "Mbak, boleh nggak kalau misalnya saya pegang kuncinya gitu." Ya alhamdulillah sih sampai sekarang Aman. alhamdulillah ya. Iya, ini kasusnya alhamdulillah aman gitu. Perjanjian juga tuh Kak. Oh iya. Faktanya Kakak udah melakukan perjanjian sama abangnya. Nah itu berarti. Tapi masalahnya gini juga, kalau barang kan riskan ya, barang bergerak lagi benar, gitu. iya, Jadi benar. hak miliknya kan siapa yang punya barang gitu. Iya, benar sih. Gitu. Jadi harusnya hati-hati sih. Tapi kalau ada Oke. ya semoga ada itikat baik terus gitu Ya, dari pengelola barang gitu. Doakan ya. Iya. Iya. Jadi kalau bisa next time jangan dikasih kuncinya gitu. Agak riskan juga ya. Untuk namanya baik. Soalnya apa ya? Ilegal yang legal pun kadang-kadang sekarang nih kalau KAI ya maaf nih, ada yang nggak langsung pakai karcis kan? Maksudnya karcisnya tuh dipegang sama ya pengelola situ juga. Bener. Jadi kita cuma ngetap kartu bisa masuk. Iya, atau enggak malah nggak ngetep kartu, tapi emang lahannya KAI, tapi dikelolanya itu Sama orang KAI. bukan. Sama orang lain. Sama orang lain. Oh, Kayak gitu. nah itu. Nah itu. Nah, kalau gitu biasanya kalau misal Apa itu juga termasuk ilegal dia? Iya. Sekitaran situ. Iya, Ya? jadi kayak yang tadi aku bilang, kamu tetap tidak bisa minta tanggung jawab sama KAI walaupun Iya, itu benar ada sih. di sekitar KAI. iya, karena kalau misal KAI kan kalau sekarang pasti dia punya parkiran sendiri ya. Iya. Ya, jadi misalnya lahannya KAI tapi itu pengelola yang lain belum tentu nih itu tuh memang atas izin KAI. Benar. Takutnya Iya, memang benar sih. ya liar aja gitu, kayak gitu. Melihat lahan kosong langsung dimasuk. Iya, riskannya di situ. Masalahnya kalau kayak gitu yang dirugikan kan konsumen ya, pengguna jasa parkir itu gitu. Kitanya ya. Nah sebenarnya nih Kak, kalau mau ngomongin kayak gitu itu tuh sebenarnya aturannya atau konsekuensinya juga lumayan loh. Oh iya. Lumayan loh dia. Jadi di balik lagi ya di undang-undang perlindungan konsumen di pasal 62-nya ayat 1 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya. Dibantu ya, Iya, teman-teman. yang mengatur yang terkait dengan klausul baku itu hukumannya sendiri itu penjara 5 tahun dan denda maksimal 20 miliar kalau nggak salah. Wow. Sampai 20 miliar. Itu ada ketentuan barangnya nggak? Enggak. Nggak ada. Yang penting itu kan ada beberapa pasal yang menyangkut di situ kan. Jadi kalau pasal 18 tuh sangkut pautnya juga di situ, konsekuensi hukumnya di situ. Jadi kalau misal ada yang tadi pengalihan tanggung jawab, yang pengelola parkir nggak mau nih kehilangan atau perusahaan nggak mau tanggung jawab nih, habis itu melaporkan, itu bisa loh. Ada salah satu kasus kalau nggak salah itu sampai kehilangan helm. Itu ganti rugi pihaknya itu sampai 20 juta. Wow. Lumayan ya. Dan helm yang bagus banget. Bisa dapat motornya nggak sih? Iya. Gratis helm dari motor. Iya, benar. Iya, makanya sosialisasi terkait dengan klausul baku itu penting banget. Dan pengelola parkir tuh tolong jangan semena-mena ya ngasih tulisan mentang-mentang dia yang mengelola terus tulisannya kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab pihak kami gitu, pihak mall gitu kayak. Oke, kalau misal bukan pihak mall, kasih tahu pihak siapa yang mengelola parkir ya. Gitu kan. Jadi gitu. kelihatan nih yang mana Iya, harus mana. kita kan positif thinkingnya, oh kalau bukan pihak mall, oh berarti mungkin parkiran sama mallnya beda petanggung jawab kali ya. Biasanya benar. pakai pihak ketiga. Mungkin lebih mungkin kayak gitu. Tapi kadang ini yang perlu diperhatikan juga. Kalau bisa nih, kebanyakan tuh sekarang jalan udah sempit nih, parkir ya di mana-mana. Iya, kalau bisa yang punya gedung, yang punya usaha, tolong nyediain parkirnya sendiri. Gitu. Parkir tambahan. Iya. Dan itu selain melindungi konsumen juga, itu nggak ganggu orang lain yang jalan juga gitu. Karena minta jalan biasanya setengah jalan sendiri loh. Iya benar. Gitu. Astagfirullah. Berarti ini fokus juga kepada pengelola usaha, pelaku usaha terkait dengan parkir ini gitu ya. Iya, Jangan sampai ya mungkin kalau misalkan ada yang mikir gitu ya. Ya lumayan lah bagi-bagi rezeki buat orang sekitar gitu kan ya. Tapi ternyata dia tidak memikirkan konsumen yang datang ke sana gitu kan. Oke, ada tambahan lagi nggak teman-teman?
apa ya kalau aku terkait sih parkir ini? kayaknya udah sih, karena yang perlu diperhatikan ya itu klausul baku itu udah diatur kan, sejelas-jelas tuh diatur nggak boleh, apalagi pengalian tanggung jawab gitu. Jadi otomatis kalau udah nggak boleh nggak usah lah ditulisin lagi gitu. Mentang-mentang konsumennya nggak tahu terus semena-mena tuh janganlah kayak gitu kan ya gitu. Kalau itu kerugian apalagi melanggar hukum, otomatis ya batal demi hukum gitu loh. Jadi jangan membodohi konsumen kalian. Kita beritikat baik aja lah gitu ya, berusaha tuh gitu. Berarti ini adalah ini edukasinya bukan cuman buat orang awam terkait dengan parkir, tapi juga pelaku Usaha. terkait pelaku usaha harus mementingkan konsumennya. Terus kepada siapa lagi? Pada BPSK ya, tolong sosialisasinya gitu. benar. Atau sama ke Kemendak tadi Ditjen itu, aku lupa Ditjennya, tolong ditulisin lagi ya. Tolong dicari ya. Tolong ngasih sosialisasi lebih gencar lagi gitu. Teman-teman juga hati-hati kalau di parkir liar. Kalau bisa jangan ya. Kalau bisa jangan ya. Kita Jangan pindah. titipin Kita kunci. pindah. Beda 2.000 3.000 it's okay, no problem. Oke. Ya, oke. Berarti intinya adalah jangan diparkir liar. Yes. Atau parkir yang Kalau misal parkir liar, ilegal. lihat aja lebih ini sih. Lihat aja kalau ada CCTV nggak sih yang nonton gitu. Oh, gitu Biar ya, bisa minta supaya ada. bukti. Iya. Oke, benar. Meskipun kadang itu konfrontasinya langsung ke abang parkirnya agak serem ya. Iya. Tapi Iya lagi. ya sebenarnya itu si konsumen atau apa pengguna jasa parkir tuh punya hak loh gitu, punya hak untuk diurus itu kalau misal ada kerusakan atau kehilangan tuh ada gitu. Mereka punya hak untuk menuntut haknya untuk dikembalikan atau reparasi ya. Dapat Kalau ada perlindungan kerusakan. hukum ya. Iya, ada perlindungan hukum dan ada kepastian hukumnya ada gitu. Tinggal nindakinnya gimana. Sip. Tapi ternyata BPSK keren banget. Iya. Tapi sosialisasinya benar kata Kak Gita. Iya. Tolong. Berarti untuk BPSK tambahkan lagi sosialisasinya. Yes. Untuk ke masyarakat ataupun ke pelaku usaha. Benar. Iya, Ya Kemendak kan? juga. Iya, Iya. Kemendak juga. Terus ya pokoknya jangan parkir liar. Parkir yang legal-legal aja. Meskipun kendaraan lebih banyak daripada lahan parkir. Oh iya benar itu. Benar. Tapi semoga bisa lebih wise gitu. Terus terutama juga untuk para pelaku usaha juga please sediain lahan parkir yang cukup. Ya benar kan? Iya benar. Ya, kan Apalagi tarif parkirnya semakin naik ya. kan ikut juga kan Indis naik ekonomi. balik lagi indis Indis ekonomi. ekonomi. Sejam 2000, Selanjutnya 5.000. Enggak ya? sejam pertama 2000, sisanya 1000. Iya. Bahkan sekarang jalan yang 1000 ya. Iya, udah enggak ada. Nggak ada kayaknya. Udah enggak ada. Per jam udah 2000 ya. Iya. Bahkan kadang parkirnya Kita udah bayar loh. Iya. Iya, kita udah bayar loh. Iya, benar. Makanya, Ayolah, pelaku usaha juga ya. Tolong dilindungi dengan baik. tolong, iya. Barang titipan kita, Iya, motor konsumen kita. adalah raja. Benar. Kalau cewek? Ratu. Oh, iya. Lucu-lucu. Baiklah. Oke, ada lagi yang mau disampaikan teman-teman? Udah cukup. Cukup. Oke. Aku terima kasih banyak teman-teman sudah membahas ini. Buat teman-teman yang di rumah juga hati-hati, jangan mudah percaya sama yang ilegal. Kita Meskipun kesannya kayak ya udahlah banyak yang Iya. juga ke situ gitu. boleh kasih rezeki ke orang lain, tapi mungkin dengan cara lain. Benar. Mawas Yang diri legal-legal juga. aja. Yang legal-legal aja kita ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sama-sama. Terima kasih. Mari kita tutup. Sampai jumpa. Di podcast podcast selanjutnya. Jangan lupa like, Komen, subscribe. Oke, Gitu. terima kasih. Bye.